Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita bisa dapat mengikuti mentoring pada hari ini. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita harapkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Alhamdulillah, pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan materi makna syahadatain. Hari lanjut ke materi berikutnya, yaitu ma'rifatullah. Ada dua pokok bahasan. Yang pertama, ahamiyatu ma'rifatillah, dan yang kedua, mawani'u ma'rifatillah. Pertama, ahamiyatu ma'rifatillah. Sebelum kita mengetahui ahamiyatu ma'rifatillah, kita akan mengetahui dulu maknanya. Ahamiyatu artinya urgensi. Ma'rifah artinya mengenal, mengetahui Allah. Jadi kalau kita hubungkan, urgensi mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa urgensi mengenal Allah? Apa alasannya sehingga mengenal Allah ini sangatlah penting bagi kita? Ada 3 alasan. Yang pertama, al-maudu'u, yaitu pembahasannya, karena yang menjadi pokok bahasan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah yang sangat agung. Karena yang dibahas adalah Allah, maka sangat penting kita untuk mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 12, Qul liman ma fis samawati wal ard qul lillah. Artinya, katakanlah Muhammad, milik siapakah apa yang ada di langit dan di bumi? Katakanlah, milik Allah. Berdasarkan ayat ini, maka sangat pentinglah mengenal Allah, karena Allah sang pemilik alam semesta, sang pemilik kita semua. Alasan yang kedua yaitu quwwatud dalil, artinya haruslah ada quwwatud dalil, dalil-dalil yang kuat. Ada 3 dalil untuk menguatkan pentingnya kita mengenal Allah. Pertama, dalil nakli atau nas yang tertulis dalam kitab. Allah berfirman dalam surah Al-An'am ayat 19, Qul ayyu syai'in akbaru syahadah. Katakanlah, siapakah yang lebih kuat persaksiannya? Qulillah, katakanlah wahai Muhammad, Allah. Syahidum baini wa bainakum. Dia menjadi saksi antara aku dan kamu. Wa uhya ilayya hadzal Qur'an, dan Al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku. Li'unzirakum bihi wa man balagh. Supaya dengan dia aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al-Quran kepadanya. A'innakum latashhaduna anna ma'allahi alihatan ukhra. Apakah sesungguhnya kamu mengakui bahwa ada Tuhan-Tuhan lain di samping Allah? Qul la ashhad, katakanlah aku tidak mengakui. Qul innama huwa ilahu wahid, katakanlah, sesungguhnya dia adalah Tuhan yang Maha Esa. Wa innani bari'um mimma tusyrikun, dan sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah. Nah, inilah dalil dari Al-Quran yang pertama. Kemudian dalil yang kedua yaitu dalil akli atau akal logika. Allah berfirman dalam Quran Surah Ali Imran
ayat 190, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Secara logika, jika kita mengkaji alam semesta ini, maka akan pada akhirnya kesimpulannya kita yakin bahwa Allah lah yang menciptakan semuanya ini, alam semesta. Kemudian dalil ketiga yaitu dalil fitri atau fitrah. Artinya naluri kita. Secara naluri kita mengakui Allah lah Tuhan kita. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 172, Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, wa ashhadahum ala anfusihim, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Qalu bala. Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Syahidana an taqulu yaumal qiyamah. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, Inna kunna an hadza ghafilin. Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Tuhan. Artinya, ketika kita belum lahir pun, kita sudah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Allah lah Tuhan kita. Alasan ketiga, pentingnya mengenal Allah adalah yaitu karena ma'rifatullah akan menumbuhkan athimar, memberikan hasil atau pengaruh dalam jiwa kita, yaitu ziyadatul iman wa taqwa, bertambahnya keimanan dan ketakwaan kita. Keimanan dan ketakwaan ini akan menjadi jalan bagi kita untuk mendapatkan karunia Allah di dunia. Yang pertama al-hurriyah, artinya merdeka. Kedua at-tuma'ninah, artinya tenang. Ketiga al-barokat, artinya berkah. Dan keempat al-hayatut thayyibah, artinya hidup mulia atau hidup yang baik. Allah juga memberi karunia di akhirat. Yang pertama yaitu al-jannah, artinya surga. Dan kedua mardhatullah, artinya ridho Allah. Pokok bahasan yang berikutnya yaitu al-mawani' min ma'rifatillah. Al-mawani' artinya penghalang. Ma'rifatillah, mengenal Allah. Apa saja hal-hal yang dapat menghalangi kita untuk mengenal Allah? Ada dua bagian secara garis besar. Yang pertama yaitu maradus syahwah, artinya penyakit syahwat. Dan kedua, marudus syubhah, artinya penyakit ragu. Penyakit syahwat ini ada 5. Yang pertama yaitu al-fisqu, artinya pendosa. Orang-orang yang melakukan dosa, maka dosa-dosanya tersebut akan menghalangi dirinya dari mengenal Allah. Kemudian al-kibru. Al-kibru artinya sombong. Karena kesombongannya, maka hatinya akan ditutup oleh Allah. Yang berikutnya yaitu az-zulmu, artinya aniaya. Orang-orang yang berbuat kezaliman, baik pada dirinya sendiri maupun terhadap orang lain, maka dirinya juga akan terhalang dari mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya al-kadzib, artinya dusta. Orang-orang yang sudah sampai padanya suatu peringatan atau ayat-ayat Allah, tapi dia tidak mau mempercayainya, bahkan dia mendustakannya, maka hal ini juga akan menghalangi dirinya dari mengenal Allah. Yang terakhir yaitu kathratul ma'asi, banyak berbuat maksiat.
Hal ini juga salah satu penghalang diri kita untuk mengenal Allah. Orang-orang yang memiliki 5 penyakit ini, maka orang tersebut supaya terbebas darinya, maka dia harus berusaha supaya Allah menghilangkan penyakit tersebut dari dirinya dengan bertaubat kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ketika dia telah bertaubat, maka dosa-dosanya akan diampuni, maksiat yang dilakukannya akan diampuni Allah, dan artinya dia telah menundukkan dirinya kepada Allah. Tidak lagi sombong ataupun mendustakan ayat-ayat Allah. Berikutnya adalah maradus syubhah atau penyakit ragu. Ada 4 penyakit ragu ini. Yang pertama yaitu al-jahlu. Al-jahlu artinya bodoh. Bagaimana penyakit keraguan ini ada? Karena kebodohannya. Jadi karena ketidaktahuannya, maka dia menjadi ragu-ragu terhadap Allah. Kemudian yang kedua al-irtiab. Artinya ragu-ragu. Keraguan menghalangi dirinya untuk mengenal Allah. Yang ketiga al-inhiraf, yaitu menyimpang. Karena pengetahuan yang benar tidak sampai kepadanya, maka dia menyimpang dari kebenaran. Yang berikutnya yaitu al-ghaflah, artinya lalai. Lalai ini bisa jadi karena dia tidak mau belajar atau dia menyia-nyiakan waktunya sehingga dia tidak mengenal Allah. Nah, orang-orang ini yang mempunyai penyakit ragu, mereka adalah orang-orang yang tersesat. Untuk selamat dari ketersesatannya ini, maka mereka harus belajar, harus menuntut ilmu, supaya mereka tidak lagi ragu-ragu. Alhamdulillah, sudah selesai materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kepada Allah mohon ampun. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.